Apakah Gus Ikdam bohong bahwa Gus Ikdam ini bukanlah penjual agama? Apakah Gus Ikdam mengingkari janjinya bahwa dia tidak akan menjual agama, tidak akan menjual karcis untuk pengajiannya? Karena ramai di dunia maya, seorang wanita spill karcis 50.000 pas mau pengajiannya Gus Ikdam. Assalamualaikum teman-teman. Setelah viral ya, karcis parkir kendaraan umum 50.000 untuk pengajiannya Gus Ikdam. 50.000 teman-teman. 50.000 itu bukan uang kecil ya, apalagi orang-orang yang mengikuti majelisan, orang-orang yang mengikuti pengajian itu biasanya bukan orang-orang yang super kaya ya. Kebanyakan dari mereka itu kalangan-kalangan ya orang-orang awam dengan ilmu agama, orang-orang desa, orang-orang kampung yang pengen mengikuti sebuah pengajian dengan gus atau kiai yang tenar. Jadi uang 50.000 itu bukan uang kecil. Nah, seorang wanita spill untuk karcis pengajian Gus Ikdam. Tapi setelah kita baca ya, ini ternyata karcis parkir kendaraan umum. Pengajian akbar bersama Gus Ikdam. Dusun Kasutan, Desa Kuwu, ini di daerah Madiun. 50.000 ini dalam tanda kurung elf, bus, kereta kelinci. Setelah dipikir-pikir teman-teman, kendaraan yang parkirnya 50.000 itu kendaraan besar. Ya, kendaraan besar. Elf misalkan. Elf itu kalau yang ukuran long ya, bukan yang short. Elf itu bisa memuat sekitar 18 orang ya. Kalau badannya kecil-kecil bisa sampai 20 satu elf. Nah, untuk karcis 50.000 itu bisa dikategorikan ya untuk per orang sebenarnya murah ya, kecil, murah. Karena kalau kendaraan-kendaraan besar sudah pasti untuk parkirnya itu membutuhkan area yang luas juga. Apalagi kendaraan bis ya. Bis itu bisa muat sampai 60 orang. Itu kalau bisnya besar ya. Kalau bisnya yang sedang atau yang kecil biasanya 30-an orang. Ya antara 30 sampai 60-an orang kalau bis ya. Yang ukuran sedang sampai ke ukuran besar. Nah, untuk karcis 50.000 ini sebenarnya kalau kita sesuaikan dengan ukuran kendaraan yang seperti bis tadi, dengan jumlah orang atau jamaah yang berada di dalamnya itu termasuk murah sebenarnya teman-teman. Karena yang namanya karcis parkir, ya karcis parkir kendaraan itu agak lumrah. Kalau satu kendaraan bermotor 2.000, ada yang 3.000, bahkan karnaval horek ya, karnaval horek itu 5.000-an untuk karcis parkir kendaraan motor roda 2. Itu untuk kendaraan ya. Kalau orangnya itu tidak dipungut biaya teman-teman. Jadi pengajiannya Gus Ikdam saya belum pernah mendengar bahwa di pengajiannya itu ada tiket masuk. Jadi tidak ada HTM-nya. Harga tiket masuknya itu tidak ada. Kalau parkir, karcis parkir kendaraan itu lumrah. Kalau menurut saya loh ya. Koreksi kalau mungkin di daerah kalian tidak seperti di daerah saya. Jadi lumrah kalau kendaraan besar seharga itu. Apalagi momennya momen-momen jarang ya. Sebuah acara di kampung, di desa, biasanya kalau mendatangkan massa itu panitianya biasanya mencari keuntungan lewat parkir, bukan lewat harga tiket masuknya, tidak. Karena nggak mungkin pengajian ditarik tiket masuk, nggak mungkin. Kalau parkir masih memungkinkan, karena itu terpisah dengan jamaah loh. Kendaraan itu pasti terpisah dengan jamaahnya, otomatis perlu diarahkan biar bis, elep,
atau kereta kelinci ini bisa benar-benar muat di area tersebut, tidak mengganggu lalu lintas umum. Ya, kalau menurut kalian itu kemahalan, mending kalian naik motor saja. Itu solusi dari saya. Kalau pengen mengikuti sebuah pengajian, naik motor saja, biar karcisnya ini cuman kena 2.000-an. Wajar dong, karcis kendaraan bermotor roda 2 itu 2.000 sampai 5.000 agak wajar untuk acara-acara tertentu, event-event yang tidak diadakan setiap hari atau setiap minggu. Soalnya biasanya dari karcis parkir itu digunakan panitia untuk persiapan seperti bersih-bersih area atau mungkin nanti untuk mendatangkan sound systemnya, lightingnya, panggungnya. Untuk prepare seperti itu, biasanya panitia ingin mendapatkan modal itu dari karcis parkir. Biasanya loh ya. Kalau di daerah kalian berbeda ya mungkin beda wilayah, beda aturan panitia. Tapi yang jelas bukan Gus Ikdamnya yang menghendaki seperti ini, bukan. Dan Gus Ikdam juga pasti tidak setuju kalau ada tiket masuk pengajian, sudah pasti. Kalau parkir ini pasti diserahkan kepada panitia sepenuhnya. Jadi ya silahkan komplain dengan panitianya. Biasanya itu kenapa kok mahal? Biasanya sound sistemnya bagus. Sewa sound system itu sekarang mahal-mahal loh teman-teman. Mahal. Apalagi yang pakai lighting. Mahal. Panggung, rigging itu mahal sekarang teman-teman. Jadi untuk menutupi biaya pengeluaran yang seperti itu, panitia ingin mendapatkan modal dari penjualan karcis parkir. Apalagi ini kendaraannya besar-besar. Elep itu besar ya. Bis mini lah, saya mengatakan itu elep itu seperti bis yang kecil ya. Isinya yang long itu 20 lah. 20 itu kalau badannya kecil-kecil. Terus kalau bis jelas besar, memakan tempat ya, memakan tempat, butuh orang untuk mengarahkan parkirnya biar rapi. Kereta kelinci 50.000 untuk kereta kelinci. Kereta kelinci biasanya ada berapa gerbong? Ya, biasanya ada berapa? Ada yang cuma satu gerbong, ada yang 2 gerbong. Kereta kelinci loh teman-teman. Kereta kelinci itu kalau parkiran itu memakan tempat banget. Sama seperti bis. Sama. Jadi wajar karena penumpangnya juga banyak, jamaahnya ini banyak. Kalau untuk iuran per orang itu mungkin 2.000-an ketemu itu untuk karcis parkir. Untuk karcisnya loh ya, sama dengan kalian membawa motor roda 2, itu sama, pengeluaran untuk parkirnya itu sama. Kalau nggak mau parkir, kalian jalan kaki saja. Yang deket ya, yang deket. Kalau yang jauh gimana? Ya kalau nggak mau kehilangan uang untuk parkir, kalian bisa nebeng temen. Biar temen kalian yang bayar parkir. Kalian nggak usah bayar parkir teman-teman. Jadi menurut saya untuk geger-geger yang seperti ini sebenarnya ini bisa dilogika. Alasannya apa? Ini bisa dilogika. Kalian bisa mencari tahu sendiri juga. Karena di setiap kampung ketika ada perkumpulan panitia, pasti yang dibahas adalah ketika kita mendirikan atau mengadakan acara ini, kita butuh modal berapa? Kita dapat uangnya dari siapa? Apakah donatur ataukah dari karcis parkir ini? Ya, kalian pasti punya tetangga-tetangga yang ketika dijadikan panitia pasti mikirnya seperti itu. Nah, jawaban dari karcis mahal ini kalian bisa simpulkan teman-teman. Dan ada solusinya juga dari saya. Tinggal terapkan ya. Yang jelas Gus Ikdam tidak mematok harga untuk tiket masuk jamaah ikut ngaji. Dan Gus Ikdam pun juga tidak mematok nominal bisarohnya. Tidak. Gus Ikdam sembarang, terserah kalian. Kadang nggak dikasih pun nggak apa-apa.
Karena Gus Idam pengennya ngaji, tidak pernah mematok harga. Apalagi ngurusi karcis parkir yang seperti ini, pasti Gus Idam juga nggak mau tahu ya. Ini urusannya panitia.